Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Airpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Rocky Gerung ungkap peran Prabowo dalam geger utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com, dan ini terkait dengan masalah ramainya pembahasan utang 50M ke Sandiaga Uno. Dan sisi lain dari analisis dari Rocky Gerung adalah diduga ada peran Prabowo, ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto muncul di tengah ramainya pembahasan utang Anies Baswedan sebesar 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno. Hal ini disebut-sebut akan mengganggu elektabilitas Anies Baswedan di tengah kepercayaan diri baca pres dari Partai Nasdem tersebut. Hal ini tidak lepas dari latar belakang politik dari tiga sosok kunci dalam geger utang Anies Baswedan ini. Apa yang dimaksud Rocky Gerung, yakni baik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah kader dari Prabowo. Mereka semua kan kader Pak Prabowo sebetulnya. Anies kader Prabowo, Sandi kader Prabowo, Anies kader Prabowo. Erwin waktu itu dengan sikap Spartanya juga salah satu pro Prabowo Sandi waktu itu Pilpres, kata Rocky. Menurut Rocky, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa Mahmud memiliki hak untuk mengungkapkan utang Anies Baswedan. Pengamat politik Rocky Gerung memprediksi soal utang piutang ini bisa menjegal Anies dalam langkahnya menuju Pilpres 2024. Dalam bincang-bincang bersama jurnalis senior Hersu Beno Arif di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang diunggah Rabu, utang Anies dinilai sebagai paradoks. Anies terus-menerus melambung ketika nilai jualnya, tapi utangnya dipersoalkan karena bisa mengganggu elektabilitas, ujar Rocky dalam konten YouTube yang berjudul "Ada Prabowo di balik ribut-ribut utang 50M Anies ke Sandiaga itu". Terlebih, Anies dikenal memiliki etika moral yang bersih. Dengan begitu, jika persoalan utang ini tak selesai, moralitas Anies bisa runtuh. Ancaman lainnya, Ibu Rocky Gerung, adalah adanya Sandi dan Prabowo Subianto dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Jokowi barangkali merasa khawatir terhadap kiprah Anies yang mulai masuk dan naik daun sebagai Capres 2024. Jokowi bisa saja membaca kelemahan Anies soal utang dan memanfaatkan Sandi dan Prabowo yang ada di pihaknya. Hal ini juga menyangkut kontribusi Gerindra yang memenangkan Anies dan Sandi dalam pemilu gubernur 2017. Saat itu akar rumput Gerindra jelas-jelas menyokong Anies. Bahkan Prabowo yang menjabat ketua umum Gerindra diusulkan mengetahui perjanjian utang antara Anies dan Sandi. Namun Prabowo sendiri enggan mengungkit-ungkit apa yang telah berlalu. Walau demikian, Rocky Gerung membeberkan analisis lain soal goyahnya koalisi yang menyokong Anies sebagai capres. Bisa jadi setelah ini akan ada pertemuan tertutup antara Nasdem yang mengusung Anies dengan Prabowo mewakili Gerindra. Tidak pernah ada satu kepastian terhadap Anies dari Nasdem. Bisa saja ada reorganisasi koalisi yang paling gampang nego-nego Anies magang aja jadi wakil presiden dari Prabowo, Ibu Rocky dalam Rocky Gerung. Ibu Rocky Gerung juga menyebut Anies Baswedan sebagai tawanan dari banyak pihak. Pasalnya Anies ini tawanan dari banyak pihak, kata Rocky. Terpisah, Sandi memberikan keterangan soal utang Anies saat menghadiri perayaan 1 abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa. Sandiaga menegaskan dirinya melanjutkan pembicaraan soal utang Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tersebut. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan keluarga dan melaksanakan sholat istikharah. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, beber Sandi. Lebih lanjut, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan ia memilih untuk fokus menatap masa depan dan meminta publik untuk optimis melihat ke depan. Ketika disinggung bagaimana hubungannya saat ini dengan Anies, Sandi mengaku dirinya baik-baik saja dan tetap bersahabat dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait masalah utang piutang ya yang dianalisis ya bisa saja menggerus elektabilitas Anies yang sekarang sudah dibangun
dan sambutannya sangat luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita melihat runutan, ini adalah persoalan terkait utang piutang Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menjadi pertanyaan kenapa baru diunggah sekarang. Dan konon sudah disampaikan oleh terkait perjanjian tersebut akan lunas jika Anies menang, dan itu seharusnya kalau itu benar terrealisir ya, tentu saja persoalan utang ini harusnya sudah selesai ya, karena Anies dan Sandi sudah mendapatkan ya keinginannya masing-masing, yaitu memenangkan Pilgub DKI 2017. Nah masalahnya ada unsur Prabowo yang patut diduga terlibat dalam hal ini. Nah memang banyak sekali spekulasi apakah ini terkait untuk penjagalan Anies atau hal yang biasa ya disampaikan oleh Erwin Aksa ketika podcast di salah satu channel ya, dan itu kemungkinan statement yang keluar yang kemungkinan tidak sengaja yang menjadi suatu kebiasaan, kalau sudah keluar ya menjadi konsumsi publik yang tidak bisa ditarik lagi. Yang bisa dilakukan tentu saja adalah klarifikasi. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.